Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan masih di tema belajar menguasai diri sendiri. Untuk itu, mari kita membaca lagi surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengemukakan bahwa penguasaan diri bukanlah asketisme. Dalam episode yang sebelumnya, saya mengemukakan bahwa penguasaan diri bukanlah legalisme. Nah, mari kita melihat apa yang dimaksud dengan penguasaan diri bukanlah asketisme. Jemaat yang dikasihi Tuhan, asketisme itu berarti menyangkal diri dari kesenangan atau kenyamanan yang sebenarnya sah-sah saja. Dan asketisme adalah melakukan hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit tertentu untuk mendapatkan nilai-nilai rohani tertentu. Sikap hidup asketik biasanya dilakukan dengan berpuasa, tidur tanpa kasur, di ruangan yang gelap dan dingin, dan juga mempraktekkan hidup pertapa untuk mengendalikan keinginan daging. Penguasaan diri bukanlah asketisme. Rasul Paulus menggambarkan asketisme di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 20-23, dan dia menyimpulkan apa itu asketisme dalam ayat yang ke-23. Perhatikan firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat yang sama Rasul Paulus juga mengemukakan tentang teladan seorang atlet atau olahragawan yang melatih dirinya, yang menguasai dirinya dalam segala hal untuk meraih kemenangan. Perhatikan apa yang Paulus katakan dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Selanjutnya, di ayat yang ke-27 dari 1 Korintus pasal 9 ayat 25, Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat itu kita tahu bahwa motivasi kita untuk menguasai diri sangatlah penting. Misalnya, kalau kita tidak memakan daging babi agar dapat menginjili orang-orang yang mengharamkan babi, sehingga kita tidak menjadi syak dan menghalangi pemberitaan Injil, itu adalah penguasaan diri. Tetapi jikalau kita tidak makan daging babi karena kita pikir akan membuat hidup kita lebih rohani, maka itu adalah asketisme. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri adalah buah roh. Penguasaan diri adalah
buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita menguasai diri bukan untuk merasa lebih rohani, tetapi kita menguasai diri karena kita adalah manusia rohani di dalam Kristus dan kita melakukannya untuk menyenangkan Tuhan yang telah mengasihi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.